Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini semakin larut malam, jawab salamnya enggak kompak dan kencang. Ini kelihatan ada suara kecil tapi kok manusianya sedikit ya. Bu, kata Kiai Soleh, di antara ada 3 yang tidak wajib menjawab salam. Yang pertama orang yang lagi sholat, yang kedua orang lagi tidur, dan yang ketiga orang gila. Kira-kira dari 3-tiganya ibu-ibu, anak-anak yang termasuk yang mana? Sholat kagak, tidur kagak, orang gila kagak. Berarti hukum jawab salam adalah wajib. Yang jawab salam saya dengan kenceng dan kompak, saya doain yang punya utang lunas. Amin. Yang jawab salam saya dengan kenceng dan kompak, yang belum dapat jodoh semoga cepat dapat jodoh. Amin. Daun salam di atas baki. Cakep. Yang jawab salam semoga dapat rezeki. Amin. Daun salam di warung Bang Olga. Yang jawab salam semoga masuk surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena jawab salamnya kenceng dan kompak, ini menunjukkan bahwa jamaah yang hadir utangnya banyak. Tapi insya Allah sepulang dari pengajian utangnya lunas insya Allah, Bu. Kalau dibayar. Jadi ini ada 2 santapan. Yang pertama santapan rohani, nanti saya yang akan memberikan ilmu buat Bapak Ibu semua. Yang kedua ada santapan jasmani, dan rupanya santapan jasmani sudah dimulai sebelum santapan rohani. Buktinya anak-anak kita sedang menikmati makanan penuh dengan rasa nyaman dan penuh syukur. Awas jangan sampai makan sambil ngobrol ya, takutnya kalian nanti keselak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala haflata miladina Nabiyyina Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syi'aran min sya'airil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul quddusus salam, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul fadilati wal mu'jizati wa khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi azharahu li itmami akhlaqil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiz ziham. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عظم مولدي كنت له شفيعا يوم القيامة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي العزيز الكريم
wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil hadratal mukarramin wal muhtaramin min jami'il ulama'i wal alimin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Yakin Bapak Erwan. Yang saya hormati Ketua Pengajian Majelis Ta'lim Nurul Yakin Bapak Usdi. Hadratal Kiram Ketua RT 03 RW 06 Bapak Sahril yang sebentar lagi akan pensiun dari masa jabatannya sebagai Ketua RT, dan kita doain menjadi calon wali kota Tangerang masa yang akan datang. Yang terhormat Akhinal Kiram wa Hadratal Mukarram Kiai Haji Ma'mun, mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Kiai Haji Muhammad Saleh Al-Mukarram, Kiai Rudi Al-Mukarram, sahabat saya yang memperkenalkan saya di Sawah Baru, yang alhamdulillah kemarin bisa mengisi kegiatan konser dan sekaligus memeriahkan peringatan milad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nurul Qamar dengan ketua DKM-nya Bapak Sayuti Malik. Alhamdulillah beliau hadir. Yang saya hormati ketua dan sekaligus pengurus ranting PRNU Sawah Baru Kiai Madrais, alhamdulillah dari seberang mengantarkan saya Bapak RT Sadli. Ini beliau asli dari sini, asli Pakeson. Kemudian ada juga tetangga saya Ustadz Satiri, beliau sama-sama di lingkungan daerah pinggir rel bersama saya. Kemudian Al-Qori Al-Ustadz Kiai Nasuha, segenap hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, mukminin, mukminat, Pak Sobirin, Pak Ahmad, tukang kain, tukang tomat yang sudah pada kawin dan yang belum pada sunat. Semoga yang hadir pada kesempatan kali ini dalam rangka milad dan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah akan mendapatkan syafi'an yaumal qiyamah, akan mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pertama dan yang paling utama, tiada kata yang pantas terucap dari lisan manusia beriman kecuali untayan rasa tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha pengasih yang tak pilih kasih, Allah yang maha penyayang yang tak pandang sayang, yang sayangnya tiada terbilang. Dialah satu-satunya zat Allah Subhanahu wa taala, la ma'buda illallah, yang layak kita sembah hanya Allah Subhanahu wa taala, yang telah melimpahkan berjuta-juta nikmat kepada kita. Niscaya jika kita hitung semua anugerah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, niscaya di antara kita satu pun tidak akan yang mampu untuk menghitungnya, meskipun dengan menggunakan alat secanggih komputer sekalipun. Betul apa betul? Leres napa mboten? Niki wonten saking tiang Jawi wonten. Pun di tiang. Coba sing saking tiang Jawi angkat tangan. Cuman namung setunggal. Dari Betawi ada, dari Betawi alhamdulillah banyak. Dari Jawa, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Sunda. Ada dari Sunda. Ya alhamdulillah ada. Di mana Sunda nate? Di Banten. Kuningan. Ini suaminya mana? Suaminya berani nikah sama orang Kuningan kok kuat ya. Saya aja nikah sama orang Kuningan gak berani. Orang Kuningan tuh kuat-kuat. Sampai kalau kita korban beli kambing dari Kuningan, hati-hati, takutnya begitu dikorban gak kuat.
makan gorengan dari Kuningan bakal kuat. Kuningan, siapa yang berani makan? Ini kok suaminya berani nih kan? Punya anak berapa? 4 lagi, Masya Allah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan ja'alanallahu wa iyyakum min ibadis syakirin. Allah menghimpun kita semua termasuk hambanya yang pandai bersyukur, amin ya rabbal. Bersyukur itu artinya Bu, artinya bersyukur itu artinya berterima kasih. Berterima kasih kepada siapa? Tentunya kepada Allah yang telah melimpahkan begitu banyaknya nikmat dan anugerahnya kepada kita. Dan perlu dicatat bahwa semua yang Allah titipkan kepada kita ini merupakan sebuah ujian. Allah memberikan kepada kita yang baik ujian, yang jelek juga ujian, harta kita juga ujian, istri yang cantik juga ujian, punya suami ganteng juga ujian, dikasih menjadi orang yang kaya ujian, dijadikan oleh Allah menjadi orang miskin juga ujian. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan, hada min fadli rabbi, ini adalah anugerah yang engkau berikan kepadaku ya Allah. Aashkuru linabluwani aashkuru am akfur, untuk menguji aku apakah aku termasuk orang yang bersyukur ataukah juga termasuk orang yang kufur nikmat. Maka kita insya Allah bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Dan sesuai janji Allah Bu, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kita bersyukur pasti Allah akan tambahin nikmatnya, betul? Betul. Tapi kalau kita tidak bersyukur pasti Allah akan memberikan adab yang begitu pedih buat kita semua. Asal kita bersyukur pasti Allah akan tambahin. Yakin? Bersyukur diberikan rumah oleh Allah maka Allah akan tambahin. Betul? Bersyukur punya kendaraan diberikan oleh Allah kendaraan satu, bersyukur pasti Allah akan tambahin. Punya kontrakan satu pintu, bersyukur pasti Allah akan. Kok tambahinnya nggak kompak sih? Bersyukur dikasih keturunan udah lama nggak punya anak, bersyukur kepada Allah pasti Allah akan. Punya bini satu, bersyukur pasti Allah akan tambahin keberkahannya. Lu main tambahin aja. Setuju Bu kalau bapaknya nambah? Setuju. Istri saya termasuk orang yang dukung kalau suami pada kawin lagi. Tapi kalau untuk saya nggak boleh, cukup satu aja. Kalau kata Pak Agus punya istri cukup satu saja, satu di Sawah Baru, satu di Sawah Lama, satu di Pondok Hijau, satu di Pondok Indah. Cukup satu saja, jangan banyak-banyak. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang reformer yang telah membawa perubahan peradaban manusia minal dzulumati ilan nur, yang dengan melalui risalah ajaran Islamnya menyebarkan seluruh jazirah Arab agama Islam, yang kemudian disebarkan oleh para sahabat, para tabi'in dan kita semua, sehingga Islam dirasakan ke seluruh penjuru antero dunia. Bahkan sampai hari ini di Poncol Sawah Baru ikut merasakan keberadaan hadirnya agama Islam. Mudah-mudahan agama Islam di sini di Poncol tetap harum semerbak wangi bagaikan bunga melati di taman bunga nan indah. Mudah-mudahan kita kelak di yaumil kiamah nanti mendapatkan syafaatul udma, amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini malam ini saya ceramah Maulid malam yang ke-6. Jadi sudah 6 jadwal saya ceramah. Sebetulnya kemarin saya sudah mengisi di Bojong Sari, beberapa waktu yang lalu di Nurul Komar, di Sawah Baru, di Pondok Aren.
Malam ini aja ada 5 acara. Ini malam ada 5 acara, Bu. Pertama di Poncol, di Masjid Nurul Yakin, kembarannya Nurul Komar. Ini kembar. Karena di Poncol cuma hanya ada 2 masjid kan, Nurul Yakin dengan Nurul Komar. Ntar kalau ada masjid lagi, cari yang depannya Nurul. Yang penting jangan Nurul Badriyah, perempuan. Yang pertama di Poncol, yang kedua di Pondok Aren, yang ketiga di Pondok Indah, yang ketiga di Bekasi, dan yang kelima di Bogor. 5-5-nya saya hanya menghadiri malam ini di Poncol, di Masjid Nurul Yakin. Yang 4 kagak saya hadiri, yang lainnya karena memang kagak diundang. Maka alhamdulillah, kenapa banyak yang hadir di mana-mana kegiatan pengajian ibu-ibu semua? Karena ibu-ibu mah kompak betul. Pakainya jilbab juga ramah kompak. Ada yang kalau biasanya kalau pakai jilbab di rumah pakai jilbab, keluar pakai jilbab, memang kelihatan jilbabnya. Tapi kalau keluar dari rumah jarang pakai jilbabnya, kelihatan juga pakai jilbabnya menceng. Jangan dibetulin. Semakin ketahuan kalau keluar rumah jarang pakai jilbab. Tapi nggak ada di sini, nggak ada. Maka ibu-ibu mah kompak, Pak. Pengajian juga alhamdulillah kompak, pakai seragam juga kompak. Ada berapa seragam ibu-ibu yang pakai? Ada mungkin 9 seragam. Warnanya berbagai macam. Merah, jingga, nila, ungu. Bayarannya cuma 3 kali. Pagi, siang, sore, selesai lunas. Maka begitu ada dengar pengajian di mana-mana, majelis salim yang paling ramai ibu-ibu. Di WA pengumuman disebarkan. Ada pengumuman ibu-ibu pengajian. Ibu-ibu, hari ini malam ini pengajian, jangan sampai terlewatkan, karena itu kewajiban, jangan sampai terlewatkan. Ada yang tidak hadir, ada yang tidak hadir. Ibu-ibu, gue kagak ngaji karena gue lagi nyuci kolornya suami, semalam ngompol 2 kali. Ayah nuk itu ayah beda orangnya, ada orangnya nggak ada yang ngaku di sini. Alhamdulillah ibu-ibu di sini kalau ustadz ceramah, suaminya kemudian memberikan nasihat, dia selalu diam mendengarkan. Ini menunjukkan bahwa ibu-ibu yang di sini adalah termasuk almar'atu sholihah, wanita yang sholihah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah semua ibu-ibu di sini masuk surga semua. Sebagai bukti bahwa kita cinta kepada Rasul, sahabat Rasul yang bernama Siti Aisyah radhiyallahu an pernah meriwayatkan sebuah hadis, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Barang siapa yang cinta kepada sesuatu, maka sesuatu itu banyak disebutkan oleh orang yang mencintainya. Di saat kita cinta kepada Allah setelah sholat, kita buktikan kalau kita cinta kepada Allah, maka nama Allah sering disebut-sebut munajat di dalam sholat kita, di dalam setelah sholat kita, dengan menyebut nama asma Allah, dengan menyebut nama Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah, semua bertasbih. Wa la ilaha illallah. Allah, 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 ya Allah, 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 ya
Menyebut nama Allah senang apa enggak? Kalau diajak Asmaul Husna hafal enggak? Ibu-ibu hafal Asmaul Husna? Anak-anak hafal Asmaul Husna enggak? Kata Rasul, ada berapa jumlah Asmaul Husna? 99. Dari mana kita mengetahui Asmaul Husna jumlahnya 99? Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, walillahil asmaul husna, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, man ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki jumlah nama yang jumlahnya 99. Barang siapa yang hafal dan mengaplikasikan serta menerapkan nilai-nilai Asmaul Husna di dalam kehidupan berkeluarga, di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, negara kesatuan Republik Indonesia, dakhalal jannah. Kata Rasul, dipastikan orang itu akan masuk ke dalam surga. Pengen masuk surga? Hafal Asmaul Husna? Hafal tidak? Anak-anak hafal? Lagunya Rayahan hafal? Nas'aluka ya man la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul. Cukup, alhamdulillah, dianggap sudah hafal semua. Yang belum hafal insyaallah sepulang nih malam pengajian hafalin supaya masuk surga. Begitupun kalau kita cinta kepada Rasulullah, harus dibuktikan seperti yang dikatakan oleh Siti Aisyah, istri dari baginda agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka sesuatu itu sering disebut-sebutnya. Allah yang kita cintai, nama Allah sering kita munajatkan dengan menyebut asma'nya. Begitupun kita cinta kepada sesuatu yang kita cintai, umpama ini istrinya Pak RT ada nggak? Mana? Ada. Kalau Pak ini ada nggak? Pak RT ada. Pak RT mana Pak RT? Mana Pak RT? Pak RT siapa namanya tadi? Pak Syahril. Dulu nih bininya Pak RT ini dulu seneng sama Pak Syahril ini gara-gara lihat kumisnya. Lihat kumisnya, jadi tertarik karena kumisnya, karena kumisnya kan cakep. Bang Syahril kumisnya hitam manis, tak jemu-jemu ku memandangmu, segudang pria berwajah tampan, cintaku hanyalah Bang Syahril seorang, ku tak enak makan teringat Bang, ku tak enak minum teringat Bang Syahril. Sekujur tubuhku merinding jadinya. Masya Allah. Begitu ya? Betul nggak Bang Syahril? Betul nggak? Udah benar baik dah. Tuh kalau orang lagi di dalam babuk cinta begitu Pak. Gunung tinggi kan kudaki, lautan luas kan seberangi. Itu karong lagi di mabuk kasmaran. Maka kalau kita membuktikan seseorang kita di antara kita cinta kepada Rasul, maka bukti kecintaan kita di antaranya memperbanyak menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara memperbanyak sholawat. Dan salah satu amalan yang unik kalau dilakukan dengan cara walaupun sombong, ya, walaupun sedikit sombong tetap diterima dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau amalan yang lain, kalau nggak ikhlas, sombong, nggak bakal diterima. Nah, untungnya sholawat Rasulullah tidak memandang hal seperti itu. Mau bersolawat? Yuk kita sholawat bersama-sama ya. Raqqat aynaya syauqan wa li taibata darfata ishqan
فأتيت إلى حبيبي فهدايا قلب ورفقا رمضت عيناه. Mana suaranya ibu-ibu? Yuk kita semua bersolawat. Habibi fahadaya qalbu wa rifqan salli ala Muhammad assalamu alayka ya Rasulullah assalamu alayka ya habibi ya nabi Allah assalamu alayka ya Rasulullah assalamu alayka ya habibi ya nabi Allah ya Rasulullah bil haqqi ta'allam wa bi dhari hira ta'allam ya bani yas'al khaliqahu fa'atahu al-wahyu fa'ashra ikra ya Muhammad assalamu alayka ya Rasulullah. Ayo anak-anak semua bersalawat. Assalamu alayka ya habibi ya nabi Allah assalamu alayka ya Rasulullah assalamu alayka ya habibi ya nabi Allah ya Rasulullah ya taibatu jiltuki saba bi rasulillahi muhibba birrawdati sakanatu ruhi wa jiwaril hadi Muhammad ya taibatu jiltuki saba bi rasulillahi muhibba birrawdati sakanatu ruhi wa jiwaril hadi Muhammad assalamu alayka ya Rasulullah. Semua bersalawat. Alayka ya habibi ya nabi Allah assalamu alayka ya Rasulullah assalamu alayka ya habibi ya nabi Allah ya Rasulullah. Alhamdulillah. Ini tim hadrah, pimpinannya Ustaz siapa? Ustaz Nafis, putra dari Ustaz Soleh, Masya Allah. Sukses berkah ya buat tim hadrah. Apa namanya tim hadrah apa? Apa namanya hadrahnya? Hah? Remaja Irma, Ikatan Remaja Mushola Al-Istiqomah. Nih suaranya juga tuh hebat bu, tadi bunyi bassnya. Ciputat Ciledug, Ciliputat Ciledug, Ciputat Ciledug. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mengagungkan Rasulullah? Karena Rasulullah bukan hanya di umat Islam yang mengagungkan, tapi Allah pun mengagungkan, malaikat pun mengagungkan. Betul apa betul? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu. Allah mengagungkan Rasul dengan memberikan rahmat ta'zimnya. Malaikat begitupun juga sama memberikan rahmat ta'zimnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diceritakan, Bu, anak-anak, Pak, diceritakan ketika Rasulullah Mi'raj berjumpa dengan Allah di maqamul khitab, kemudian Rasulullah berjumpa dengan Allah, maka kalimat yang meluncur dari lisan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, assalamu alaikum,
at-tahiyyatul mubarakatus thayyibatulillah. Itu ucapan pertama kali ketika Rasul berjumpa dengan Allah dengan mengagungkan Allah, meluncur dari lisan mulianya at-tahiyyatu dengan segala bentuk penghormatan, al-mubarakatu semua bentuk keberkahan, as-salawatu semua rahmat ta'zim, at-thayyibatu semua jenis kebaikan, lillah hanya milik Allah. Allah menjawab dengan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawabannya, Bu? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka, kesejahteraan semoga terlimpahkan kepadamu ya Rasulullah. Ayyuhan nabi, wahai orang yang diangkat menjadi nabi, pembawa berita dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh, tidak disebutin namanya, diagungkan oleh Allah, tidak dipanggil dengan namanya, tetapi dipanggil dengan predikat jabatan dan haibah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasul tidak euforia, Rasul tidak sombong. Ya Allah, jangan kau doakan saya aja. Ya Allah, jangan berikanlah keselamatan hanya kepada saya seorang. Saya mohon kepadamu ya Allah, bukan hanya saja di belakang ada umat saya ya Allah. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ya Allah, semoga tercurahkan rahmat ta'zim bukan hanya kepada saya, tetapi kepada hamba-hambamu yang mulia, yang saleh, yang berbakti dan menegakkan ajaran agama Islam di atas permukaan bumi ini ya Allah. Tuh, Rasul sampai tidak melupakan kita sebagai umatnya. Menyaksikan dialog antara Allah dengan Rasulullah, seluruh malaikat yang ada di langit saat itu semua bersyahadat kepada Allah dan Rasul. Mereka semua mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tuh, Allah aja mengagungkan Rasul dengan tidak memanggil namanya, dipanggil dengan ayuhan nabi yang kita baca di dalam tahiyat. Ini kalau kita baca riwayat ini ada di dalam kitab Kasyifatus Saja karangan Imam Nawawi Al-Bantani, syarah dari kitab Safitatun Najah kalangan Al-Hadrami ya. Contoh di dalam Al-Qur'an, Bu. Al-Qur'anul Karim mengisahkan tidak ada satupun ayat yang Allah menyebutkan dan memanggil nama Rasulullah dengan panggilan namanya. Ini saking Allah mengagungkan Rasul kita. Beda dengan Allah ketika memanggil nabi-nabi selain Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umpama memanggil dengan nama manusia pertama, nabi dan rasul yang pertama. Siapa namanya? Namanya siapa? Nabi Adam alaihissalam sebagai Abul Bashar, nenek moyang kita sebagai manusia pertama, dipanggil oleh Allah dengan julukan namanya. Tidak dipanggil ya Aba Bashar, tidak. Tetapi di Al-Quran dilukiskan dan dikisahkan oleh Allah, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Ya Adam, wahai Adam, uskun, menengo sapa sira. Nabi Adam suruh tinggal. Tinggal di mana? Di dalam rumah. Apa nama rumahnya? Al-Jannata uskun anta wa zaujuka, bersama istrimu yang bernama Hawa. Di mana tinggalnya? Di rumah yang bernama Al-Jannah. Maka rumah yang kita diami, tempat kita berdomisili, dalam bahasa Arab rumah itu ada dua. Yang pertama ad-dar, yang kedua al-maskan. Sakana yaskunu sukunan wa maskanan, bahwa sakinun wadaka maskunun. Fi'il amarnya uskun la taskun, maskanun maskanun miskanun. Maka dalam bahasa Arab tempat tinggal kita namanya maskan. Apa artinya sakana? Tenang. Diharapkan rumah yang dijadikan tempat tinggal kita menjadi ketenangan. Maka rumah tangga seorang yang terdiri dari ayah bunda,
Kemudian anak-anak bagaimana mewujudkan ikatan keluarga itu menjadi keluarga yang samaratu. Apa itu samaratu? Sakinah, mawaddah, rahmah, dan tumakninah. Sakinah itu artinya penuh dengan ketenangan. Tumakninah itu bukan kata orang Sunda, kata Haji Pak Rudi, bukan artinya tumakninah tumpak jeng nini gegengeunah. Tapi tumakninah itu artinya ketentraman jiwa. Sakinah kata Ustaz Soleh bukan sare jeng aki-aki ngeunah, bukan. Tapi sakinah penuh dengan ketentraman, penuh dengan ketenangan. Rahmah akan membangkitkan rasa saling sayang dan menyayangi. Dan terakhirnya adalah tumakninah. Itulah yang diharapkan tempat tinggal kita, namanya maskan. Suami pergi kerja, kemudian istri pergi belanja, anak-anak pergi ke sekolah. Ketika mereka kangen ke rumahnya dengan harapan di rumah menuai dan menebar ketenangan, maka mereka semua akan kembali ke rumah, karena di dalam rumah itulah tempat tersebarnya kedamaian dan ketenangan. Maka rumah namanya maskan di dalam bahasa Arab artinya tempat ketenangan. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan Nabi kita, dipanggil tidak dengan namanya. Nabi Isa dipanggil dengan namanya, Nabi Isa ya Isa. Nabi Nuh dipanggil dengan ya Nuh. Nabi Yahya dipanggil dengan namanya ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Nabi Musa dipanggil dengan namanya ya Musa. Nabi Ibrahim dengan dipanggil namanya ya Ibrahim. Tapi dengan Nabi kita Muhammad Rasulullah, di dalam Al-Quran tidak satupun Allah memanggil Rasulullah dengan namanya, dengan asma'nya. Tetapi Rasul mengagungkan Rasul dengan memanggil dengan julukan predikatnya, dengan jabatannya, dengan haibahnya, dengan kemuliaannya. Contoh, ya ayyuhan nabi, ada dalam Al-Quran, ada. Wahai orang yang diangkat menjadi nabi. Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa Nabi Agung kita Muhammad Rasulullah adalah seorang yang mulia. Bukan hanya umat Islam yang mengagungkan kehebatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dunia pun mengakuinya. Seorang yang berkebangsaan Amerika, dia tidak beragama Muslim, tapi seorang kafir yang bernama Michael Hart pada tahun 1978 mengarang sebuah buku yang berjudul 100 tokoh terkemuka dalam peradaban dunia. Buku yang diterbitkan tahun 78 ini cukup mencekamkan dunia, cukup menghebohkan dan kontroversial. Banyak yang mendukung, tapi juga banyak yang mendebatnya. Banyak orang-orang yang tidak suka. Sampai kemudian dalam 100 tokoh itu jatuh pilihan Michael Hart. Bukan seorang Islam, justru dia adalah orang kafir berkebangsaan Amerika, dengan berbagai macam metodologi penelitian, dengan mengumpulkan berbagai macam objek penelitiannya, baik secara research field maupun secara library research. Dia buka berbagai macam sejarah peradaban manusia yang paling berpengaruh dari sejak Nabi Adam sampai zamannya saat itu tahun 78. Jatuh pilihan ranking dan predikat pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan Yesus yang dijadikan sesembahan dia, bukan Nabi Isa yang dijadikan sebagai dan dijadikan Tuhan oleh dia. Yang kedua, Sir Isaac Newton, penemu teori kekekalan energi, penemu teori gravitasi bumi. Setiap benda yang dilemparkan ke atas pasti akan jatuh. Saya lempar tongkat, pasti akan turun. Betul? Yang ketiga, Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, Nabi Musa alaihissalam. Yang kelima, Buddha Siddhartha Gautama, dan seterusnya. Itulah hebatnya Michael Hart. Mereka dan dia termasuk orang yang mengakui Rasul atas kehebatannya, atas kemuliaan dan keistimewaannya.
tetapi sayangnya tidak masuk menghadirkan hatinya, tidak mendapatkan petunjuk dari Allah berupa hidayah, tidak mengantarkan sampai kehidupannya menjadi seorang yang masuk ke dalam agama Islam. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah pasti insya Allah masuk ke dalam surga. Karena apa? Malam ini saja sudah memperingati peringatan Maulid Rasul. Ini menunjukkan bahwa kita senang dengan kehadiran Rasulullah di atas permukaan bumi ini dengan membawa risalah agama Islam. Ada seorang paman Rasul, begitu mendengar saudaranya Siti Aminah melahirkan, ini seorang budak yang bernama, ada yang kenal nama budaknya? Siapa namanya? Yang mengabarkan kepada Abu Lahab majikannya bahwa Siti Aminah melahirkan seorang laki-laki yang dinamakan Muhammad. Kemudian kabar ini disampaikan pembantunya ini kepada Abu Lahab. Abu Lahab itu nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Abdul Uzza itu adalah hamba penyembah berhala Uzza. Ada 4 berhala besar yang bersemayam di dalam Ka'bah. Latta, Uzza, Manat, Hubal itu bersemayam. Jumlah berhala yang ada di dalam Ka'bah berjumlah 360. Dan ketika Rasulullah melakukan Fathu Mekah, penaklukan Fathu Mekah pada tanggal 20 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, kota Mekah dikepung dari berbagai macam penjuru. Umat Quraisy dikepung dan kemudian mereka ditaklukkan dan mereka kemudian berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Dan Rasul masuk ke dalam Ka'bah yang ada 306 berhala Ka'bah dihancurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menyetir sebuah ayat, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kebatilan telah hancur, kedatang dan akan datang kebenaran. Itulah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar Siti Aminah melahirkan dan kabar ini kemudian dibawa oleh budaknya, kemudian budak ini dibebaskan. Menurut satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cuman kualitas hadis ini hadis mursal. Jadi hadis mursal ini sampai kepada tabi'in, tidak melalui sahabat. Jadi agak sedikit terputus. Cuman hadis ini ada di dalam kitab Imam Bukhari dan Muslim yang diyakini hadis sahih. Maka kelak di akhirat Abu Lahab yang bernama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muthalib setiap hari Senin mendapatkan remisi, dibebaskan oleh Allah setiap hari Senin dari siksaan api neraka. Ini saja yang senang dengar ponakannya lahir, kemudian dia bebasin tuh budak, akhirnya dia dibebaskan oleh Allah setiap hari Senin seminggu sekali, bisa ngasuh. Tapi begitu hari Selasa sampai hari Minggu disisak lagi Abu Lahab ini. Nah, bagaimana kita dengan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak kafir, tapi justru kita mengikuti semua yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan malam ini kita mengagungkan karena rindu dan cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya kalangan manusia, ada beberapa hewan yang kemarin saya cerita di Nurul Yakin, di Nurul Qomar, cerita buraq. Ya, malam ini saya akan cerita tentang kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilukiskan oleh Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitab namanya syarah dari syarah dari Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Nama kitabnya apa Ustaz Soleh, saya lupa. Syarah kitab Bidayatul Hidayah. Namanya Marah Labid, ya. Jadi kitab ini mengisahkan tentang kehebatan dan keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam sebuah syair dengan menggunakan lagu dengan rumusnya adalah mustaf'ilun fa'ilun.
kalau kita belajar ilmu arud, ilmu tentang musik, lagu, itu ada rumus namanya bahar basit, mustaf'ilun fa'ilun 3 kali. Mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Nanti ibu-ibu kalau anaknya pesantren insyaallah belajar dan ketemu ilmu namanya ilmu arud. Lam yahtalim qatu toha mutlaqan abada. Nah ibu-ibu ada yang hafal tuh? Karena yang hafal syair lagu ini insyaallah akan dibebaskan dari neraka. Hafal? Hafal? Tuh di majelis taklim sudah hafal. Ulangi. Lam yahtalim qatu toha mutlaqan abada wa matasa abu aslan fi madaz zamani ya rabbi bil mustafa balligh maqa semua waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Udah cukup. Lam yahtalim, keistimewaan Rasulullah, lam yahtalim tidak pernah mimpi basah abadan selamanya. Seumur hidup beliau tidak pernah mimpi basah. Ibu-ibu pernah mimpi basah enggak? Pak, walaupun udah nikah pernah mimpi basah enggak? Anak-anak pernah mimpi basah? Yang sudah balik pernah mimpi basah? Pernah. Dan salah satu yang namanya al-ihtilam, mimpi basah ini termasuk min alamatil bulughi, termasuk dari tanda-tandanya balik. Ibu-ibu tahu tanda-tandanya balik ada berapa? Anak-anak tanda-tanda balik ada berapa? Ayatilo, ono telu. Alamatul bulughi, tanda-tandanya balik salatun ada 3. Yang pertama, tamamu khamsata asyarata hasanatan fid dzakari wal unsa, sempurnanya seseorang berusia 15 tahun, baik berlaku untuk laki-laki maupun berlaku untuk perempuan. Jadi kalau kita punya anak laki-laki, Bu, punya anak perempuan, sudah mencapai usia 15 tahun dengan syarat belum pernah haid bagi anak perempuan. Baik laki perempuan belum pernah ihtilam mimpi basah. Bagaimana cara menetapkan seseorang itu baik laki maupun perempuan masa akil baliknya? Sampai tunggu usia 15 tahun. Ustaz, anak saya sampai usia 15 tahun mimpi basah enggak? Kemudian anak saya yang perempuan haid juga enggak? Maka usia sempurna 15 tahun hitungan komariah ditetapkan sebagai anak itu telah balik. Kenapa harus kita orang tua tahu? Karena kewajiban orang tua mengingatkan kepada anak ketika masa akil balik, anak harus melakukan kewajiban menjalankan khitabnya berupa menjadi seorang mukallaf yang dibebani dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada hukum wajib, hukum sunnah, hukum makruh, hukum haram dan sebagainya. Yang kedua, belum sampai usia 15 tahun, yang kedua al-ihtilam fid dzakari wal unsa, mimpi keluar air mani atau mimpi basah. Baik siapa? Baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan kalau sudah mimpi basah, Bu, anak perempuan kita belum menstruasi, belum haid pada usia 10 tahun umpama anak laki anak perempuan kita mimpi basah, maka saat itu anak kita sudah akil balik. Tidak harus menunggu usia 15 tahun. Pahim tum? Argentukum? Palestikum? Palestina. Tuh, Bu, tidak harus mencapai usia 15 tahun. Saya punya anak di pondok usia 12 tahun sudah mimpi basah. Kenapa? Anak-anak kita tontonannya beda sama orang tua dulu. Sama anak-anak kita dulu kita makan produk kolonial. Anak-anak sekarang produk milenial. Dulu kita belum mengenal setan gepeng. Nah sekarang anak kita mau tidur lihat setan gepeng, tidur bersama setan gepeng, bangun tidur yang dilihat setan. Tuh begitu. Ada yang begini, ada di sini ada.
Tuh kalau usia udah 12 tahun, di atas 9, 10, kalau sudah mimpi basah, ini anak-anak kita wajib melaksanakan kewajiban. Yang ketiga, haid hanya berlaku untuk perempuan karena laki enggak haid. Beruntung ya, anak perempuan untung Bu, kita diberikan oleh Allah, ibu-ibu oleh Allah dispensasi untuk tidak melakukan sholat. Kemudian puasa ketika di bulan Ramadan dispensasi. Cuman bedanya kalau sholat tidak diqadha, kalau puasa wajib diqadha. Kenapa Ustaz? Kalau sholat kok tidak diqadha, kemudian kalau puasa wajib diqadha? Karena sholat mah ibu hampir tiap hari, satu hari satu malam 5 waktu. Terlalu memberatkan kita kalau ibu sering haid, maka Allah memberikan dispensasi untuk sholat tidak diqadha. Tapi kalau puasa Ramadan kan ketemunya 1 tahun sekali, betul, hanya di bulan Ramadan, maka diberikan dispensasi bagi seorang yang menstruasi haid, dan begitu masa haidnya selesai dia wajib untuk mengqadha di waktu di selain bulan suci Ramadan. Tuh, hanya berupa perempuan yang sudah mencapai usia 9 tahun. Jadi Rasulullah tidak pernah lam yahtalib qattu toha mutlaqan abada. Wa matata abu aslan fi madad zabadi rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al. Wa ma yatata'abu, Rasulullah tidak pernah menguap selamanya, seumur hidupnya tidak pernah. Tadi saya lihat udah Masya Allah ibu-ibu udah ada yang menguap, baru juga pegang Al-Quran Yasin udah diajak pengajian jider ngaji sambil nyender udah menguap. Ibu, kalau adab menguap yang baik, satu ditutup, ya ditutup. Yang kedua ditutupnya dengan apa? Dengan tangan. Yang kedua jangan bersuara. Apa Bu? Jangan bersuara. Karena dalam hadis Riyadhus Shalihin, seseorang yang menguap, tata'ub, dia menguap, kemudian dia bersuara. Contohnya begini, mohon maaf. Umpama begitu, ada suaranya, maka setan akan menertawakan orang tersebut. Tuh, setan akan menertawakan persis kayak mak lampir. Maka kalau menguap ditutup. Rasulullah tidak pernah menguap. Jadi Rasulullah tidak pernah menguap. Banyak sekali keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikisahkan wa ma waqa'at dubabuhu abadan fi jismihil hasani ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al. Rasulullah tidak pernah dihinggapi tubuhnya lalat. Kita nyamuk nempel, lalat komodei, habis gitu bukan hanya nempel, nyarang lagi. Rasul gak pernah. Setiap lalat yang hinggap ke wajah ataupun ke tubuh Rasulullah SAW meleset. Kenapa? Saking wanginya Rasulullah tidak dihinggapi oleh lalat. Coba lalat itu kalau ada ikan asin dia hinggap, kalau ada yang kotor yang bau-bau di sampah dia hinggap, di tempat-tempat yang ada berbau dia hinggap. Kenapa? Karena Rasulullah tubuhnya wangi, Rasulullah keringatnya wangi. Rasulullah keringatnya wangi. Beda sama laki kita. Rasulullah pulang dari dakwah, begitu datang disambut oleh Humairah Siti Aisyah. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk mengelap keringatmu ya Rasul. Dielap oleh elapnya Siti Aisyah. Habis itu diciumin itu elap keringat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, harum semerbak wangi bagaikan minyak kasturi. Ada ibu-ibu yang begitu ada. Begitu lakinya pulang dari berladang dari sawah, ayah, papa, sini dong aku elapin keringatnya.
biar aku kayak Siti Aisyah, kemudian aku keringatnya, kemudian keringat ayah, kemudian dielap, kemudian dicium oleh bininya. Ada yang begitu, ada. Begitu bau apek pingsan bininya. Rasulullah bau harum semerbak wangi. Ludahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi obat. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, didampingi seorang temannya, sahabat karibnya yang bernama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ini ada perkataan Abu Bakar begini. Man anfaqa dirhaman, barang siapa memberikan infak 1 dirham ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi terselenggaranya dan dibaca barzanji, manaqib, syaraful anam, simtud durar, semua sejarah autobiografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibaca di saat memperingati peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar, kana rafiqi fil jannah, maka dia termasuk temanku kelak di dalam surga. Amin ya rabbal. Maka berapa juta terselenggara kegiatan di Maulid malam ini? 50 juta. Betul? 10 juta buat konsumsinya, 10 juta buat sound systemnya dan perangkat-perangkat yang lainnya, 10 jutanya buat tim hadroh dan berbagai macam yang lainnya, 10 jutanya buat penceramah. Ketua panitia bingung, banyak banget ya Bu. 1 dirham yang ibu keluarkan Bu, membantu nih Maulid, akan menjadi jaminan teman akrabnya sahabat Abu Bakar di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh 1 dirham. Tadi ibu nyumbang berapa tadi? Nyumbang berapa? Maka kalau ada kegiatan maulid, yuk kita ramaikan maulid dengan memperbanyak sedekah. Kata Umar, man azzama maulidi faqad ahyal Islam, barang siapa yang mengagungkan maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah menghidupkan agama Islam, agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Bakar diajak berhijrah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu berangkat dari rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harusnya rute perjalanan ke Madinah, hijrah dari Mekah ke Madinah itu ke arah utara. Utara itu mana Bu? Barat, timur, utara mana? Utara. Ya, betul. Harusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke utara, dari sono, ya, ini kan selatan, ke sana ke utara, ini Madinah. Tapi Rasulullah memutar rute perjalanannya ke arah tenggara. Tenggara itu kira-kira kemana ya? Antara barat dengan selatan. Mana tuh barat? Barat, selatan, berarti sono. Harusnya Rasulullah melakukan perjalanan dari selatan ke utara, merubah perjalanannya ke sana, ke tenggara, ke sana Bu. Jadi dari sana ke sana. Abu Bakar bingung. Ini Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kok hijrah melangkah kakikannya bukan ke arah utara? Karena dia tahu karena ya letak geografi kota Madinah adanya di utara, kota Mekah. Tapi karena Abu Bakar adalah seorang sahabat yang percaya bahwa ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, petunjuk wahyu, la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ini wahyu dari Allah. Maka dia ikutin, belajar di belakang, berjalan di belakang. Etika. Maka anak-anak kita kalau belajar bersama guru, berjalan bersama guru, kamu jangan berjalan bersamaan dengan guru atau mendahuluinya. Di belakang jalannya. Anak-anak kita kan kebalikan. Gurunya jalan di belakang, muridnya songong di depannya. Apalagi gurunya diajak ngobrol, dipegang tangannya, umpama begitu, kayak sahabat saja. Sahabat Abu Bakar ta'zim belajar kepada Rasulullah, perjalannya di belakang. Akhirnya kemudian begitu mau masuk Gua Thur, Abu Bakar tahu bahwa di dalam Gua Thur banyak binatang buas.
Maka kemudian akhirnya Abu Bakar masuk memerintah izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, izinkan saya masuk terlebih dahulu untuk memeriksa keadaan Gua Thur. Silakan. Akhirnya memeriksa semua lubang-lubang yang ada di dalam Gua Thur ditutup oleh Abu Bakar karena takut ada sarang binatang buas. Ditutup semua lubang dengan kain-kain yang dipakai oleh Abu Bakar. Nah, begitu ada satu lubang yang belum tertutup, ditutup oleh kaki Abu Bakar. Rasulullah diperkenankan untuk duduk, kemudian Abu Bakar duduk, Rasulullah pun kemudian tertidur di atas pangkuan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an karena saking karena saking lemasnya. Begitu Rasulullah tertidur, Abu Bakar menetes, tidak kuat, rupanya dari kakinya Abu Bakar digigit oleh seekor ular. Ada yang mengatakan seekor kalajengking. Abu Bakar menahan karena takut mengganggu tidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena saking gak kuatnya, akhirnya Abu Bakar meneteskan air mata, dan air matanya Abu Bakar menetes ke pipi baginda agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kemudian bangun. Wahai Abu Bakar, ada apa ini? Anu ya Rasul. Anu apa? Anu kenapa? Kaki saya digigit ular ya Rasul. Begitu ditarik, Rasulullah melihat ular. Akhirnya Rasul marah sama ular. Wahai ular, aku haramkan kamu untuk menggigit kaki saudaraku Abu Bakar. Kenapa engkau berani-beraninya untuk menggigit kaki sahabatku yang mulia Abu Bakar? Ya Rasul, ular kemudian berkata kepada Rasulullah, dan dialog antara ular dengan Rasul disaksikan oleh Abu Bakar. Rasulullah memahami bahasa ular. Kata ular, ya Rasul, saya diperintahkan berada bersemayam di dalam Gua Thur ini sejak 1000 tahun yang lalu. Sebelum saya di sini, saya berdomisili di sebuah tempat, saya pernah bermunajat kepada Allah. Ya Allah, Engkau pernah mengatakan barang siapa yang melihat hambaku Muhammad bi'ainil mahabbah, dengan mata penuh dengan kecintaan, maka cukup digelar baginya dia jalan menuju surga. Ya Allah, janjimu benar, perkataanmu benar, maka aku akan membuktikan, aku akan melihat dengan wajah penuh dengan kecintaan. Aku ingin melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah mengatakan kepada ular, ular, doamu saya ijabah. Silakan engkau pergi ke sebuah tempat Gua Thur, suatu ketika hambamu akan datang menemuimu. Rupanya lamanya 1000 tahun, Bu, itu ular bersemayam di dalam Gua Thur, nunggu seorang penggemarnya, nunggu artisnya akan datang jumpa fans dengan ular. Tuh saking ular, Bu, saking rindunya dengan Rasul, bermunajat kepada Allah, ingin berjumpa dengan Rasul, lamanya 1000 tahun. Akhirnya apa? Kemudian Abu Bakar dengan ludah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian Abu Bakar disembuhkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keberkahan mukjizat ludahnya. Ludah aja bikin jadi obat. Maka kita dengan Rasulullah itu sama-sama manusia, tetapi beda kita dengan Rasulullah. Basyarun lakal basyar, sama-sama manusia, tetapi kita dengan Rasulullah bukan sembarang manusia biasa. Sama-sama batuk, kita batuk, Rasulullah batuk. Tapi kalau kita batuk kerikil, Rasulullah batunya batuk akik intan permata. Kalau kita batuk kerikil, lebih mahalan mana, Bu? Batuk kerikil dengan batuk akik. Batu kerikil satu, batu koral satu truk, dengan batu akik satu, mahalan mana? Lebih mulia mana? Lebih berharga mana? Lebih berharga batu akik. Nah, itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu keistimewaan dan haibah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terbukti. Bahkan Rasulullah itu, Bu, kencing, mohon maaf, BAB-nya, kemudian buang air kencingnya, itu tidak pernah ada bekasnya. Ada seorang sahabat ingin melihat bekas BAB-nya Rasulullah setelah Rasulullah pulang dari perang Badar. Begitu perang Badar, Rasulullah kemudian dijaga oleh sahabat untuk
buang air besar, kemudian dibuat satir dengan menggunakan sarung. Setelah selesai Rasulullah kemudian keluar. Sahabat ingin tahu bentuk BAB-nya Rasulullah kayak gimana, warnanya, bentuknya kayak apa. Begitu dilihat kagak ada, baunya nggak terasa. Bu, kalau ibu, suami kita, anak-anak kita kalau BAB bau apa enggak? Bau apa enggak? Rasulullah tidak bau. Rasulullah tidak mengeluarkan bau, bahkan Rasulullah mengeluarkan bau yang harum, bekasnya aja jadi harum. Ya, yang kemarin saya cerita di Nurul Qomar, cerita tentang buruk yang malaikat Jibril saat itu bertemu dengan jumlahnya buruk pada malam Mi'raj, jumlahnya 40.000 ekor buruk, dan di antara sekian buruk dalam keadaan berbahagia ada satu ekor buruk yang dalam keadaan bersedih hati. Ditemui sama malaikat Jibril, "Malaki ya buruk, wahai buruk, ada apa gerangan? Kenapa engkau bersedih hati sementara teman-temanmu dalam keadaan bersuka cita?" "Wahai Jibril, ini sami'tu mundu arba'ina alfa sanah isma Muhammad." Saya sejak 40.000 tahun yang lalu ya Jibril pernah mendengar nama Muhammad. Begitu terdengar nama Muhammad 40.000 tahun yang lalu, saya ingin berjumpa dengan seseorang yang bernama Muhammad, ada kerinduan dan berjumpa dengan seseorang kekasih bernama Muhammad. Ibu-ibu kalau ditinggal laki 3 tahun puasa, 3 tahun lebaran, siapa namanya? Bang Toyib, 3 tahun lebaran, 3 tahun puasa, nggak pulang-pulang, nggak temu. Ibu-ibu kangen apa enggak? Kangen apa enggak? Rindu apa enggak? Pasti rindu. Pasti rindu. Buruk pun rindu. Ibu-ibu ditinggal lakinya pergi nyari duit, 3 tahun puasa, 3 tahun lebaran, nggak pulang-pulang, rindu apa enggak? Pasti ibu-ibu di sini pada nyanyi. Rindu, mengapa rindu hatiku tiada tertahan, kau tinggalkan daku seorang, kalau hatiku sedang rindu, pada siapa ku mengadu, dalam hati terkenang selalu, berlinanglah air mataku, akan ku cari walau kemana, kini aku ke ujung dunia, akan ku cari kalau hatiku sedang. Tuh yang rindu nyanyinya begitu. Di sini ibu-ibu mah emang kalau mau kagak ngobrol diajak nyanyi ya Bu ya. Kalau diajak ngaji mau nggak? Coba dites. Ini sebentar lagi udah selesai nih. Ya selesai sebentar lagi. Coba ibu-ibunya dites. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Terusin. Terus. Udah cuman segitu doang. Anak-anaknya, hai anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun alladihum. Hebat, ibu-ibunya hafal, anak-anaknya keren. Sekarang bapak-bapaknya terusin. Bismillahirrahmanirrahim. Sanasimuhu 'alal khurtum. Meneng kabeh. Kalau diadak nyanyi pada demen ya Bu ya. Sholawat dengan gaya apapun insya Allah diterima oleh Allah. Ibu orang Sunda sholawatnya pakai model gaya Sunda. Ibu yang seneng lagu India boleh sholawat pakai India. Ada yang seneng lagu India? Saya seneng lagu India Ustadz. Lagunya apa? Misalnya lagu Kuch Kuch Hota Hai. Tum peseae yu muskurae, tumne na jane kya sapne ka aaye, ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wa daraji, atfata yaji ratal alami, ya uhailal judi wal karami. Ada yang begini-begini. Ada yang berarti yang suka India ada? Banyak. Hum tere bina berena hisakate, tere bina
ka wajud merah kyum kitum hiho abtum hiho ce nabi abtum hiho ce nabi merah darabi Meria Syaki abtum hiho. Ibu-ibu tahu hafal artinya? Sama, saya juga nggak tahu artinya. Ya Rasulullah, semua salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji atfatan yaji ratal alami ya uhai lal judi wal karami. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, masya Allah kelihatan ibu-ibu di sini mah harmonis, sakinah mawaddah warahmah kelihatan. Maka dia nggak mau dipisahin sama lakinya, betul? Nggak mau dipisahin, dia bermohon kepada Allah, ya Allah jangan pisahkan aku dan dia. Tuhan tolonglah ku cinta dia, biarkan kami tetap bersama di dalam suka dan duka. Hanyalah dirimu yang bermain di dalam hayalku, tak sanggupku melupakan aku tak sanggup. Mungkin sampai nanti rambutku pun kusam dan memutih, namun cintaku padamu hanya untukmu. Tuh bu, pak, ibu-ibu, istri kita hebat enggak? Hebat enggak? Sampai di bawahnya tertulis sebuah syair, kesetiaan seorang wanita takkan pernah pudar. Kata yang di sono, keren. Sudah malam ya bu ya? Masya Allah, nggak terasa 1 menit lagi sudah jam 11. Mohon maaf saya karena nggak ada instruksi, kita tutup pertemuan insya Allah. Kalau saya diteraskan tentang ini peristiwa maulid panjang lebar insya Allah ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Pokoknya saya datang ke sini nggak pernah mikirin honor, nggak usah mikirin berapa yang diberikan ya. Insya Allah saya ikhlas, saya ikhlas. Kemarin misalnya dikasih amplop, saya buang itu amplop ya. Ya, dosa besar, dosa bagi saya. Bagi Muhaimin dosa datang ke sini mengharapkan amplop. Lebih besar lagi panitia saya pulang kagak dikasih amplop. Ya bu, istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an afriqni amalan salihan wa wahab li wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Hidup di dunia hanya sementara, sekedar mampir sekejap mata. Jangan terpesona, jangan terpedaya. Akhirat nanti tempat pulang kita. Akhirat nanti hidup selamanya. Istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal barang siapa Allah tujuannya, niscaya dunia kan melayaninya. Namun siapa dunia tujuannya,
niscaya kan letih dan pasti sengsara diperbudak dunia sampai akhir masa istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada semuanya, Bapak Ibu panitia. Mudah-mudahan semua yang andil untuk menghidupkan ini malam dengan peringatan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan pahala yang melimpah. Jazakumullahu ahsanal jaza mimma yastaujibu syafa'atahu wa rahmatah. Mudah-mudahan kita kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzma, amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih buat segenap yang hadir dan tim dokumentasi Bapak Agus selaku tim ataupun pengurus ranting Sawah Baru, semua dari pengurus Sawah Baru, para pengurus-pengurusnya, rantingnya, LDNU-nya semua, mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. NU berkibar, syiar agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersibar. Kita semua didampingi dengan lembaga Nahdlatul Ulama, pengurus ranting Nahdlatul Ulama, semua banom-banom NU insyaallah hidup dengan didukung para ulama-ulama di Poncol Sawah Baru, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh, bila ada kata lekai hati kemana obat hendak dicari, bila ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti, bila ada kata-kata yang salah jangan disimpan di dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Burung nuri, burung beo, burung perkutut, itulah nama-nama burung. Mohon maaf ini saya pinjam tongkatnya, bukan tongkat Nabi Musa, tapi tongkat mirip ular. Kalau tongkatnya Nabi Musa kan tongkat menjadi ular, kalau ini tongkat ular. Ini tongkat ini ada haibahnya, keistimewaannya. Jadi kalau saya makan ke restoran Padang termahal pagi sore, itu asal saya tunjuk ini pasti dikasih semua. Mohon maaf wal afu minkum. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.